Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rafindra Airlangga menegaskan pentingnya peran BKSAP dalam memperkuat kerjasama bilateral dan membuka akses pasar bagi bangsa Indonesia. Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI mengambil langkah proaktif mendorong percepatan perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IUCEPA. Upaya ini ditegaskan usai pertemuan antara BKSAP DPR RI dengan delegasi European Parliament's Committee on International Trade atau INTA. Wakil Ketua BKSAP Rafindra Airlangga menegaskan pentingnya peran BKSAP dalam memperkuat kerjasama bilateral dan membuka akses pasar baru bagi Indonesia. Menurutnya percepatan penyelesaian IUCEPA diyakini akan memberikan lonjakan perdagangan yang signifikan. Ia juga menyoroti pentingnya diversifikasi ekspor termasuk peluang peningkatan ekspor seafood Indonesia ke Eropa. Apabila disetujui, peningkatan perdagangan Indonesia Uni Eropa akan meningkat dari 30 billion US dollar ke angka 35 billion US dollar. Dan ini merupakan hal yang positif karena traditional export market kita seperti China, Amerika ini terdampak perang dagang dan perang tarif. Misalnya 30% dari ekspor seafood kita ke Amerika. Saat ini ekspor kita ke Uni Eropa hanya 7%. Dengan meningkatkan perjanjian ini, peningkatan ekspor seafood kita pun membaik. Kedua, kita membahas terkait dengan people-to-people movement. Bahwa student LPDP kita, 58% memilih belajar ke Uni Eropa. Dengan sekitar 80% dari substansi IUCEPA, telah disepakati DPR RI siap meratifikasi perjanjian tersebut setelah pembahasan di tingkat eksekutif. Rafindra juga menggarisbawahi dukungan Parlemen Eropa yang sama-sama ingin mempercepat penyelesaian perjanjian sebagai respon terhadap ketidakpastian global. Halim dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 8 DPR RI pemirsa yang menilai embarkasi Haji Banjarmasin siap sukseskan manasik yang merupakan rangkaian dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam menilai persiapan embarkasi Haji Banjarmasin sudah cukup baik. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam pemaparan disebutkan ada 50% calon jemaah haji yang sudah mendaftar ulang. Meski begitu, asrama haji menyatakan siap menggelar manasik haji yang merupakan rangkaian dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Mulai dari layanan manasik mandiri hingga manasik yang mengikuti ketentuan dari pemerintah. Adapun manasik haji merupakan sesi latihan atau stimulasi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Maka dari itu penyelenggaraan manasik yang optimal dapat mempengaruhi pada kelancaran proses haji di Arab Saudi. Kalau kita melihat dari penjelasan dan seluruh stakeholder, ini udah benar-benar siap. Pak Kanwil tadi sudah memaparkan dan kepala asrama juga sudah memaparkan, bahkan dari direktur lain juga sudah memaparkan tentang persiapan mulai dari pelayanan, manasik, ada manasik mandiri, ada manasik yang memang sudah ketentuan ditanggung oleh pemerintah. Dan saat ini sudah mencapai 50% lebih yang sudah melakukan daftar ulang untuk mengikuti menjadi calon jemaah haji. Di sisi lain, Aprozi juga meyakini petugas haji yang sudah lolos seleksi dapat berperan profesional karena telah melewati berbagai tes, mulai dari bahasa daerah, bahasa Arab, hingga tentang tata cara menangani persoalan kesehatan jemaah haji. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Bendungan Cijurai dan Ciboat yang merupakan anak Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat diproyeksikan mempunyai peran penting dalam mengurangi resiko banjir di Karawang hingga 66%. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah. Semangat Kartini harus selalu hidup dalam diri kita. Berani bermimpi, berkarya. Berpendapat dan membawa perubahan.
untuk terus memperjuangkan hak wanita Indonesia. Terima kasih untuk semua Kartini di negeri ini. Kalian hebat, kalian berharga. Selamat Hari Kartini. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Wastam berharap pembangunan bendungan Cijurai dan Cibeet tidak terdampak kebijakan efisiensi pemerintah, sebab pembangunannya menelan biaya cukup besar hingga mencapai 9,2 triliun rupiah. Komisi 5 DPR RI meninjau pembangunan 2 bendungan Cijurai dan Cibeet yang merupakan anak Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kedua bendungan ini diproyeksikan mempunyai peran penting dalam mengurangi resiko banjir di Karawang hingga 66%. Anggota Komisi 5 DPR RI Wastam berharap pembangunan bendungan Cijurai dan Cibeet tidak terdampak kebijakan efisiensi pemerintah. Pasalnya bendungan ini diperkirakan menelan biaya cukup besar hingga mencapai 9,2 triliun rupiah dan ditargetkan rampung pada 2028. Kita mentargetkan bahwa segala tindakan yang di sini itu bisa tepat waktu berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan, sehingga kita mendorong bahwa satu, apapun yang berhubungan dengan ini, misalnya seperti kuari dan lain-lainnya harus mencukupi dan tidak ada masalah dan tidak ada gangguan untuk memenuhi kebutuhan yang akan untuk pembangunan di Cibeet ini. Kita berharap bahwa karena ada efisiensi ini otomatis akan sedikit menghambat, tapi kita berharap bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu apapun yang akan dilakukan di sini. Seperti tadi bahwa dinyampaikan bahwa alhamdulillah bahwa sudah ada beberapa yang sudah dicabut refocusingnya, sehingga sudah ada tambahan dana yang kurang lebih hampir sekitar 500 miliar. Pada bendungan Cijurai sekitar 93% pembebasan lahan telah dibayarkan dan hanya tersisa sekitar 16% lahan di Desa Selawangi yang belum dibebaskan. Pembangunan 2 bendungan ini tercatat akan merealokasikan 5.824 kepala keluarga terdampak. Untuk itu, komitmen anggaran sangat penting untuk menyelesaikan proyek bendungan serta relokasi warga terdampak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR berkomitmen untuk mengawal program makan bergizi gratis atau MBG sampai dapat realisasi secara menyeluruh. Sebab program ini penting untuk menunjang gizi para generasi penerus bangsa yang berpengaruh pada kualitas Indonesia Emas 2045. Komisi 2 DPR RI menyempatkan waktu untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di salah satu sekolah di Pekanbaru Riau. Anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe berpendapat program makan bergizi gratis atau MBG belum berjalan merata di seluruh sekolah. Maka dari itu Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk mengawal program MBG sampai dapat terrealisasi secara menyeluruh. Pasalnya, program MBG penting untuk menunjang gizi para generasi penerus bangsa yang berpengaruh pada kualitas Indonesia Emas 2045. Saya sempat berinteraksi dengan beberapa siswa menanyakan tentang
makan gizi gratis ini. Beliau bersyukur, waduh terima kasih Pak. Saya bilang, memangnya sebelum program ini bagaimana kondisi makan siangnya? Kami bawa bekal dari rumah, kami makan di kantin dan menjadi beban. Nah, dengan program ini, saya lihat siswa-siswi itu cukup merespon dan senang sekali dengan program dari Bapak Presiden kita ini. Walaupun saya menyadari bahwa program ini belum bisa secara menyeluruh, tapi dari proses tahapan yang berlangsung ini saya rasa sudah sesuai lah ekspektasi kita, ekspektasi orang tua, dan meringankan betul beban orang tua siswa. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam keberlangsungan program MBG. Selain menyalurkan anggaran, pemerintah daerah juga dapat menjadi mitra untuk menyiapkan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau fasilitas dapur umum. Dari Pekanbaru Riau, Dwi Utomo TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazat berpendapat pembangunan jalan tol lintas Sumatera perlu melibatkan pengusaha lokal atau UMKM untuk mengisi rest area, sehingga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan penyelesaian proyek tol Trans Sumatera, khususnya pada ruas Jambi-Palembang, Jambi-Rengat, hingga Pekanbaru. Ruas tol ini dinilai sebagai koridor utama yang menjadi tulang punggung konektivitas Sumatera. Anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazat berpendapat pembangunan jalan tol lintas Sumatera perlu melibatkan pengusaha lokal atau UMKM untuk mengisi rest area. Tak hanya itu, Syahrul juga mengingatkan proyek jalan tol harus mengacu pada standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Jambi, Palembang, kemudian Jambi, Rengat, dan Pekanbaru, ini adalah backbone. Ini menjadi koridor utama dari Trans Sumatera itu. Dan kita ingin memastikan bahwasanya pelaksanaan itu harus mengikut sertakan pengusaha lokal. Kemudian harus mengacu pada spek dan standar minimal pelayanan. Anggota Komisi 5 Musa Rajeksa menilai pemerintah pusat perlu menyalurkan bantuan anggaran untuk mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Pembangunan tol ini dinilai strategis karena dapat mengoneksi jalur dari Jambi sampai ke Palembang. Ya, semuanya ini kita juga memahamin kalau mengharapkan hanya PAD daerah tidak mampu. Dari APBD yang ada, harus ada bantuan dari anggaran pusat, dari pemerintah pusat. Jadi kami Komisi 5 datang kemari melihat apa infrastruktur yang bisa kita dorong untuk mempercepat pembangunannya selesai dan juga koneksi antara kota, kabupaten, dan antar provinsi di Sumatera Utara ini cepat terlaksana. Karena tol Trans Sumatera ini sudah ada master plan lengkapnya, tapi belum terselesaikan. Dari Jambi, Ade Ardiansyah TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI ingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan konkret bagi pekerja Indonesia. Pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan dasar hukum terkait dengan tata kelola guna memastikan hak-hak PMI ini terpenuhi. Dan tentu kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Semangat Kartini harus selalu hidup dalam diri kita. Berani bermimpi, berkarya, berpendapat, dan membawa perubahan. Untuk terus memperjuangkan hak wanita Indonesia. Terima kasih untuk semua Kartini di negeri ini. Kalian hebat, kalian berharga. Selamat Hari Kartini. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak. Maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Tentang desa.
ketika aspirasi rakyat didengar. Kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, revisi Undang-Undang P2MI akan membahas penyelesaian berbagai persoalan yang seringkali dihadapi PMI, mulai dari ketidakadilan gaji, masalah kesehatan, kurangnya perlindungan hukum, hingga perdagangan orang. Apalagi PMI juga kerap mengalami masalah lewat praktik penempatan yang dikendalikan para sindikat dan mafia. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada tahun 2025 ini, pemerintah berencana mencabut kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang sudah berlangsung sejak 2015 lalu. Moratorium pengiriman PMI ke wilayah Timur Tengah didasari karena maraknya tindakan kekerasan dan minimnya perlindungan hukum bagi PMI di Arab Saudi, sehingga menyebabkan berbagai kasus eksploitasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia para pekerja migran. Menanggapi hal tersebut, DPR RI ingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan konkret bagi pekerja Indonesia. Bersamaan dengan itu, DPR RI telah menyepakati revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan, pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan dasar hukum terkait tata kelola guna memastikan hak-hak PMI terpenuhi sehingga perlindungan yang mereka peroleh dapat lebih optimal. Yang perlu diperhatikan, jangan hanya fokus pada penempatan. Yang lebih penting adalah perlindungannya, karena sebagian besar pekerja migran Indonesia yang di Arab Saudi itu bekerja di sektor informal. Mengapa dulu di moratorium? Karena negara tidak mampu lagi untuk menangani persoalan-persoalan yang demikian banyak di Arab Saudi. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Gamal Albin Said menekankan, revisi Undang-Undang PPMI akan membahas penyelesaian berbagai persoalan yang seringkali dihadapi PMI, mulai dari ketidakadilan gaji, masalah kesehatan, kurangnya perlindungan hukum, hingga ancaman perdagangan orang. BP2MI mencatat sejak 2020 hingga 2024, sebanyak 110.000 PMI alami masalah, sementara sebanyak 95% PMI menjadi korban penyelundupan hingga tindak pidana perdagangan orang. Nah, mungkin selama ini pemerintah fokus ke perlindungan, tapi belum secara extremely efektif ya menganalisis termasuk menjalankan fungsi penempatan ya dengan proporsional, tepat dan efektif. Sehingga saya pikir kita perlu bagaimana regulasi ke depan melihat dua aspek ini dan menjadi salah satu fokus yang perlu dilakukan pemerintah secara efektif. Salah satu persoalan utama terkait pekerja migran Indonesia adalah tingginya angka PMI non-prosedural yang berangkat ke negara penempatan yang mencapai 5 juta orang. Adapun penyebab keberangkatan PMI non-prosedural antara lain karena banyaknya calo yang menawarkan kemudahan bekerja di luar negeri, serta minimnya sosialisasi dan prosedur pemberangkatan PMI yang berbelit-belit. Melalui RUU PPMI, persoalan PMI non-prosedural dapat dicegah melalui penguatan kebijakan agar pekerja migran Indonesia mendapat jaminan perlindungan ketika bekerja. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mendorong pemerintah melakukan diplomasi bilateral dan multilateral termasuk memberikan amnesti bagi PMI yang berangkat secara non-prosedural agar dapat dilindungi dan dilayani oleh pemerintah. Ini yang harus menjadi pusat perhatian dari perubahan undang-undang ini, bahwa selanjutnya setelah undang-undang ditetapkan tidak boleh lagi
ada warga negara yang bekerja secara ilegal. Karena kontribusi mereka besar dalam bentuk devisa. Yang kedua, risikonya jadi sangat tinggi. Ketika mereka ilegal, selanjutnya adalah risikonya itu sudah menunggu. RUU PPMI termasuk ke dalam prioritas legislasi 2025. Dengan rincian terdapat 29 poin perubahan. DPR RI berharap Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja optimal dengan memberikan pelayanan dan mengatur tata kelola yang lebih efektif bagi PMI. Pemirsa, kita akan membahas mengenai suatu lokasi nih yang terletak di kawasan wisata Georgetown Pineng. Tempat yang dulunya adalah garasi bus, kini menjelma menjadi pusat kreativitas yang luar biasa. Dan pemirsa, tempat ini turut menghadirkan berbagai kegiatan menarik nih. Tentunya kegiatan ini bisa diikuti oleh siapa saja. Seperti apa Hinbus Depot Pusat Kreativitas Seniman Pineng? Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Hinbus Depot yang berawal dari ide kreatif sekelompok seniman dan juga pengusaha lokal. Hinbus Depot ini disulap menjadi ruang publik yang multifungsi. Dan ini tentu menjadi pusat kreatif yang terdiri dari restoran, kafe, dan juga galeri. Hinbus Depot menghadirkan berbagai karya seni yang menarik yang membawa kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan mari kita saksikan bersama berbagai aktivitas seru di Hinbus Depot Pusat Kreativitas Seniman Pineng pada segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Bosan dengan suasana yang itu-itu saja? Ingin mencari tempat yang unik dan penuh inspirasi? Yuk kita jalan-jalan ke Penang dan singgah di Hinbus Depot. Hinbus Depot terletak di kawasan wisata Georgetown, Penang.
Bila pemirsa berkunjung ke Georgetown Penang, pastikan tempat ini masuk dalam list lokasi yang Anda kunjungi. Tempat yang dulunya adalah garasi bus, kini menjelma menjadi pusat kreativitas yang luar biasa. Siapa sangka, tempat yang kita kunjungi ini dulunya adalah sebuah garasi bus yang sudah tidak terpakai. Berdiri pada tahun 1947, Hin Company Ltd didirikan oleh Lim Teng Hin dan anaknya. Depo bus ini ditutup pada tahun 1999 dan bus biru berhenti beroperasi pada awal tahun 2000-an. Kisah Hin Bus Depot berawal dari pencarian seorang seniman untuk lokasi pameran. Dikenal sebagai orang yang memperkenalkan seni mural ke Penang, Ernest Zakarevic, seniman muda Lituania, tengah mencari tempat untuk pameran tunggal pertamanya. Setelah menolak berbagai tempat, pencariannya berhenti pada Hin Bus Depot yang kumuh dan terbengkalai. Berkat ide kreatif dari sekelompok seniman dan pengusaha lokal, tempat ini disulap menjadi ruang publik yang multifungsi. Saat ini, Hin Bus Depot telah menjadi pusat kreatif yang terdiri dari restoran, kafe, dan galeri. Hin Bus Depot selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan menarik yang bisa diikuti oleh siapa saja. Mulai dari pasar kreatif yang menjual berbagai produk handmade, workshop seni untuk mengasah kreativitas, hingga pertunjukan musik yang meriah. Setiap minggunya akan ada bazar galeri yang berbeda dan aktivitas seru bersama keluarga, pasangan, maupun teman. Dijamin pemirsa tidak akan bosan berkunjung ke tempat ini. Di sini, dinding-dinding menjadi kanvas bagi para seniman untuk mengekspresikan diri. Dari lukisan abstrak yang penuh warna hingga instalasi seni kontemporer yang menantang persepsi. Setiap karya memiliki cerita dan makna tersendiri. Contohnya, mural raksasa ini, karya seni yang begitu hidup dan penuh pesan. Mulai dari karya-karya seperti ini, para seniman tidak hanya menghiasi dinding, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Tak hanya lukisan, di tempat ini pemirsa juga dapat melihat miniatur lokasi-lokasi bersejarah di Penang. Ada barcode yang ditempel di dekat miniatur agar para pengunjung dapat mengetahui sejarah dari tiap-tiap miniatur yang ditampilkan. Setelah melihat berbagai karya seni yang menarik, pemirsa juga dapat menikmati berbagai bazar kuliner yang ada di sini. Terdapat berbagai makanan dan minuman segar dari berbagai negara yang dapat memanjakan lidah pemirsa. Untuk masuk ke sini, pemirsa tidak perlu membayar tiket masuk loh, alias gratis. Hin Bus Depot buka setiap Sabtu dan Minggu, di jam 10 pagi hingga jam 10 malam waktu setempat. Kalau ke Penang, jangan lupa singgah ke tempat ini ya pemirsa. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Senin 21 April 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dengan agenda yaitu evaluasi capaian program kerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2025. Sedangkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 3 DPR RI pemirsa akan mengadakan rapat dengar pendapat dan juga rapat dengar pendapat umum dengan Direskrimum Polda Jabar, kuasa hukum mantan pemain sirkus dan pengelola sirkus Taman Safari, guna membahas dugaan adanya penganiayaan terhadap mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia di Taman Safari. Dan tentunya masih banyak agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, baik melalui kanal YouTube maupun Anda dapat mengakses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.